Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita sampai pada bait yang ke-9 dan 10. Wa ba'du fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkara an ghayyil khata wa an dakikil fahmi yakshiful ghita. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalah fal mantiku maka adapun mantik, ilmu mantik, lil janani bagi akal, nisbatuhu ialah adapun hubungan mantik, kan nahwi ialah seperti nahu, ilmu nahu, lil lisani bagi lisan. Fayasimu maka memelihara atau menjaga apa al-mantik, al-afkaro pada pikiran-pikiran, an ghayyil khata dari sesatnya kekeliruan, wa andaki fahmi dan dari dalamnya pemahaman, yakshifu menyingkap apa al-mantik, al-ghita pada penutup, al-ghita pada penutup. Wa ba'du dan adapun lafaz ba'du dzarfu zamanin adalah dzarf zaman, dummah didommahkan artinya dibaca dhamma, apa ba'du ala takdiril mudhaf ilaihi atas menakdirkan mudhaf ilaih, ai ba'da ma dzukira setelah sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma, minal basmalati dari basmalah, wa ma ba'daha dan sesuatu ba'daha setelah basmalah, yukta didatangkan biha dengan ba'du lil intiqali karena untuk berpindah, min uslubin dari satu macam uslub ila akhara pada yang lain. Jadi ba'du ini fungsinya untuk berpindah dari membahas atau membicarakan basmalah, hamdalah, sholawat kepada nau atau pembahasan yang lain. Wa takdiru adapun takdirannya, wa ba'du ini adalah mahma yakun min syai'. Mahma yakun min syai' fa aqulu fal mantiku ila akhirih. Jadi takdirannya seperti itu ya. Wa innama qaddarna dan sesungguhnya menakdirkan kami zalika pada mahma yakun min syai'in fa aqulu fal mantiku ila akhirih itu li'anna dzarfa karena sesungguhnya apa dzaraf yaitu ba'du itu kan dzaraf min muta'alliqatil jazai, min muta'allaqatil jazai ialah sebagian dari hal-hal yang digantungi jaza ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Fal mantikuh al-fa'u adapun fa di dalam lafaz al-mantiku ini waqi'atun ialah terletak atau terjatuh terletak fi jawab syarti di dalam jawab syarat. Al-mantikuh adapun lafaz al-mantik mubtadaun awalun adalah mubtada yang pertama. Lil janani adapun lafaz lil janani muta'alliqun adalah berta'alluq bimahdhufin
dengan sesuatu yang dibuang, dengan lafadz yang dibuang, halun ya, menjadi hal. Halun menjadi hal. Atau lil janani ini bertakluk pada lafadz yang dibuang, posisinya sebagai hal. Takdirannya seperti ini. Fal mantiku hala kaunihi mansuban lil janan. Nah, itu takdirannya ya. Takdiran lafadz yang dibuang adalah fal mantiku hala kaunihi mansuban lil janan. Nisbatuhu nisbatu adapun lafadz nisbah mubtada'un sanin adalah mubtada yang kedua. Mantik adalah mubtada yang pertama, sementara nisbah adalah mubtada yang kedua. Selain posisinya sebagai mubtada, mudhofun ialah menjadi mudhof, ya, juga menjadi mudhof, menjadi mubtada kedua dan juga menjadi mudhof. Walahau dan adapun ha mudhofun ilaihi adalah mudhof ilaih. Kan nahwi, adapun lafadz kan nahwi muta'alliqun ialah berta'alluq limahdzufin bagi lafadz yang dibuang ya. Khabarun menjadi khobar, khobarun menjadi khobar, kan nahwi ini menjadi khobar. Takdiran lafadz yang dibuang itu seperti ini. Fal mantiku hala kaunihi mansuban lil janani nisbatuhu. Nah, kan nahwi hala kaunihi mansuban. Ini kan nahwi ini kan bertakluk pada lafadz yang dibuang. Kan nahwi hala kaunihi mansuban lil lisan. Wal jumlatu adapun jumlah khabarun adalah khabar li mubtada'in awalin bagi mubtada yang pertama dari jumlah nisbatuhu kan nahwi ini menjadi khabar dari mubtada yang pertama yaitu lafadz al-mantiq. Lilisani adapun lafadz lilisani muta'alliqun ialah berta'alluq ya bimahdzufin dengan lafadz yang dibuang, dengan lafadz yang dibuang halun menjadi hal, halun menjadi hal, posisinya menjadi hal seperti yang saya sebutkan barusan ya. Fal mantiku hala kaunihi mansuban lil janani nisbatuhu kan nahwi hala kaunihi mansuban lil lisan. Itu maksudnya ya, menjadi hal. Fayaqsimu maka yaksimu apa yang yaksimunya al mantiku apa mantik ail mantik al afkaro adapun lafaz al afkaro maf'ulun bihi adalah maf'ul bihi, posisinya menjadi maf'ul bihi dari fi'il yaksimu. An ghayyil khata adapun lafaz an ghayyil khata muta'alliqun ialah berta'alluq bi yaksimu pada lafaz yaksimu ai andolalihi dari kesesatannya al khoto. Al khoto ini kekeliruan, dari sesatnya kekeliruan. Wa andakikil fahmi dan adapun lafadz dakikil fahmi muta'alliqun ialah berta'alluq biyakshifu dengan lafadz yakshifu ai anil fahmi dakiki dari paham yang dakik, yang mendalam atau yang subtil ya, itu yang maksud dengan ad-dakik. Jadi andakikil fahmi ini merupakan idhofatus sifah lil mausuf. Yakshifu ay al-mantik, al-ghita ay as-satr. Ya, penutup. Syubbihah diserupakan al-mafhumud dakiku apa pemahaman yang dakik, yang mendalam, yang subtil bisyai'il muhtajabi bisyai'i dengan sesuatu al-muhtajibi yang terhalang tahta sitri di bawah penutup wal ghita dan adapun al ghita tahyilun adalah isti'arah tahyiliyah wal kashfu dan adapun kasyaf tarsyihun adalah isti'arah murasyahah. Ini saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar,
mengenai apa itu isti'arah takhyiliyah dan apa itu mengenai isti'arah murasyahah. Karena pembahasan mengenai isti'arah takhyiliyah dan murasyahah ini dibahas panjang lebar di dalam ilmul balaghah. Qala syarihuh, berkata siapa syarih, ba'da an dzakara, setelah menyebutkan an-nazimu siapa nazim, al-basmalata pada basmalah, wama dan sesuatu ba'daha setelah basmalah, syara'ah memulai siapa nazim bidzikri maudhu'il mantiki dengan menyebutkan objek kajian ilmu mantik atau topik pokok ya atau tema pokok ilmu mantik. Faqala maka berkata siapa nazim, al mantiku adapun mantik, nisbatuhu ialah adapun hubungan ilmu mantik lil akli bagi akal, kanisbatin nahwi ialah seperti hubungan ilmu nahu lil lisani bagi lisan, fi anna kullan di dalam sesungguhnya apa masing-masing, min huma dari keduanya mantik dan nahu, yaksimu ialah menjaga apa kulun, yaksimu ialah menjaga apa kulan, ma terhadap sesuatu, ya ta'allaku yang berhubungan apa kulan, bihi dengan ma. Fal mantiku maka adapun mantik, yaksimu ialah menjaga apa mantik, al aklah pada akal, anil khoto'i dari kekeliruan di dalam berpikir. Kalau nahu itu menjaga lisan dari kekeliruan dalam berbicara. Sementara ilmu mantik adalah menjaga akal dari kekeliruan di dalam berpikir. Wa qala ad-Damanhuri, dan berkata siapa Imam ad-Damanhuri, wal mantiku dan adapun lafaz al-mantik masdarun mimiyun adalah masdar mimi, masdar mim maksudnya. Yutlaku diucapkan apa al-mantik bil ishtiraki dengan berserikat alan nutki atas nutku berbicara bimakna lafzi dengan makna lafaz, wa alal idraki dan atas idrak mengetahui. Jadi mantik itu ya bermakna nutkun yaitu berbicara dan juga memiliki makna idrak mengetahui. Wal muradu dan yang dimaksudkan bihi dengan mantik huna di sini al-fannu adalah fan, al-fannu adalah fan bidang ilmu ya, al-muallafu yang dikarang fihi di dalam fan, hadal kitabu apa kitab ini, sumiyah dinamakan apa mantik bihadal ismi dengan nama ini, li'annahu karena sesungguhnya mantik yukawi ialah memperkuat apa al-mantik al-idrok pada al-idrok pada mengetahui atau menangkap ya idrok. Intaha selesai apa qaulud Damanhuri. Wa qala al-Akhdari dan berkata al-Akhdari siapa Imam al-Akhdari, waman dan adapun seseorang qala yang berkata siapa man, innahu bahwa sesungguhnya ilmu mantik alatun adalah alat, arrafahu mendefinisikan siapa man hu terhadap mantik, biangkolah dengan berkata siapa man, al mantikuh adapun ilmu mantik, alatun adalah alat, konuniyatun yang bersifat undang-undang, taksimuh yang menjaga, taksimuh yang menjaga, mura'atuha apa memperhatikan alatun konuniyah, al-zihna menjaga al-zihna pada pikiran, anil khoto'i dari kekeliruan, fil fikri di dalam berpikir. Jadi apabila seseorang itu menganggap ilmu mantik sebagai alat, maka definisi dari ilmu mantik ini adalah alatun qanuniyatun
ta'simu mura'atuha adh-dhihnah anil khoto'i fil fikri. Faqauluhum maka adapun perkataan ulama mura'atuha, lafaz mura'atuha tambihun ialah peringatan ala annal mantiko atas bahwa sesungguhnya apa mantik, ilmu mantik nafsahu ala annal mantiko nafsahu bahwa sesungguhnya apa ilmu mantik itu sendiri la ya'simu ialah tidak menjaga apa al-mantik al-fikroh pada pikiran bal melainkan biqaidil muraati dengan ikatan dengan qaid muraat memperhatikan. Jadi ilmu mantik itu sendiri tidak menjaga pikiran seseorang dalam berpikir ya. Ya, ilmu mantik tidak menjaga kekeliruan di dalam berpikir. Ilmu mantik baru bisa menjaga kekeliruan di dalam berpikir apabila dia diperhatikan. Undang-undang atau kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantik diperhatikan dan digunakan. Apabila demikian, maka ilmu mantik bisa menjaga pikiran dari kekeliruan di dalam berpikir. Karena qad yukhti'u terkadang keliru al-mantiki siapa al-mantiki ya, logikawan lidzuhurihi karena lupanya atau tidak sadarnya al-mantiki anil muraati dari muraat memperhatikan ini. Kama sebagaimana annan nahwiyah sesungguhnya apa nahwi orang yang ahli dalam ilmu nahwu qadiyal hanuh ialah terkadang salah siapa an-nahwi lidzuhulihi karena tidak sadarnya atau lupanya an-nahwi aidon juga sebagaimana juga orang yang pandai dalam ilmu nahwu nah, dia menguasai ilmu nahwu namun dia terkadang salah apabila dia tidak menggunakan dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah ilmu nahwu ketika dia berbicara. Sama dengan ilmu mantik. Ilmu mantik itu baru bisa menjaga seseorang dari kekeliruan berpikir apabila kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu mantik ini diperhatikan dan digunakan. Wa mangqalah dan adapun seseorang qalah yang berkata si paman innahu bahwa sesungguhnya al-mantik ilmun adalah ilmu bukan alat tapi dia adalah ilmu. Qalah berkata siapa man al-mantiku adapun ilmu mantik ilmun adalah ilmu yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu kaifiyatul intikoli apa cara berpindah min umurin dari perkara-perkara hasilatin yang terwujud fi zihni di dalam pikiran li umurin untuk perkara-perkara mustahsalatin yang dituntut untuk terwujud ay matlubun husuluha yang dituntut terwujudnya perkara ini fihi di dalam zihnu. Jadi apabila orang itu menganggap bahwasanya ilmu mantik itu sebagai ilmu bukan sebagai alat, maka dia mendefinisikan ilmu mantik sebagai ilmu yang mana dengan ilmu tersebut ya bisa diketahui bagaimana cara berpindah dari pengetahuan yang sudah ada di dalam akal untuk mendapatkan pengetahuan yang belum diketahui ya, yang belum diketahui atau belum ada di dalam akal. Itu yang disebut dengan ilmu mantik bagi orang ya, bagi orang yang menganggap ilmu mantik ini sebagai ilmu bukan sebagai alat. Wahadal khilafu dan adapun perbedaan ini yaitu perbedaan apakah ilmu mantik sebagai alat atau sebagai ilmu hakahu ialah menceritakan atau menghikayahkan siapa Imam Ar-Razi terhadap hadal khilaf fil matalibi di dalam kitab Al-Matalib yaitu Al-Matalibul Aliyah minal ilmi ilahi yang dikarang oleh Imam Ar-Razi. Perbedaan ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah.
Wa huwa dan adapun hadal khilaf lafdiyun ialah bersifat lafzi. Perbedaan ini yaitu yang menganggap ilmu mantik sebagai alat dan sebagian lagi menganggap sebagai ilmu, itu perbedaan hanya bersifat lafaz saja. Intinya sama ya. Artinya ilmu mantik ini adalah ilmu bagi dirinya sendiri dan alat bagi yang lain ya. Bagi yang lain ilmu mantik ini sebagai alat, cuman dia di dalam dirinya sendiri adalah sebagai ilmu. Sehingga tidak ada perbedaan di antara dua pendapat di atas, perbedaan itu hanya pada tataran lafaz saja. Intaha selesai apa qaul ya. Qaul siapa ini di awal? Yaitu qaulul Akhdari. Intaha selesai apa qaulul Akhdari. Wal masyhuru dan adapun yang masyhur, yang terkenal fi ta'rifi ilmil mantiki di dalam definisi ilmu mantik huwa adapun al masyhur ilmun adalah ilmu ya, atau kembali ke ta'rifu ilmu mantik ya. Huwa adapun ta'rif ilmun adalah ilmu yubhasu fihi yang dibahas fihi di dalam ilmu anil maklumati tasawuriyati apa mengenai pengetahuan tasawur wat tasdikiyati yang dan tasdik ya, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat penggambaran dan yang bersifat pembenaran. Min haitsu dari segi innaha sesungguhnya maklumatit tasawuriyah wat tasdikiyah tusilu ialah menyampaikan apa al maklumat atau tasawuriyah wat tasdikiyah ila majhulin pada sesuatu yang tidak diketahui majhul, tasawuriyin yang bersifat penggambaran atau tasdiiyin atau bersifat pembenaran. Jadi definisi yang masyhur mengenai ilmu mantik ini adalah ilmu yang membahas mengenai pengetahuan-pengetahuan yang bersifat penggambaran dan bersifat pembenaran, namun min haitsu bahwasanya ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tersebut bisa menyampaikan pada sesuatu yang belum diketahui. Nah, itu ya. Jadi itu yang dibahas di dalam ilmu mantik atau definisi ilmu mantik. Au min haitsuma atau dari segi sesuatu ya tawaqquf yang bergantung alaihi atas ma zalika apa tawassul tersebut ya. Tusilu atau ini ya, innaha tusilu ini. Waman dan adapun seseorang tamak karena yang kokoh siapa man min hadzal fanni dari fan ini, dari bidang ilmu ini yaitu ilmu mantik, soro maka menjadi an-nazari apa yang bersifat nazari, yang bersifat spekulatif atau teoritis, minal ma'anil masturati dari makna-makna yang tertutup, masturah, tururian ialah doruri, aksiomatik, maksyufan yang disingkap atau tersingkap, wadihan jelas lahu bagiman. Orang yang sudah menguasai ilmu mantik ini, maka sesuatu yang bersifat nadori atau makna yang masih bersifat nadori nanti bisa menjadi bersifat aksiomatis dan jelas. Kalau orang sudah menguasai ilmu mantik, makna-makna yang tersembunyi atau makna-makna yang tidak diketahui oleh banyak orang, maka baginya akan menjadi jelas. Wahada dan adapun ini yaitu sayruratul sayruratun nazari darurian. Nah, amrun adalah perkara musyahadun yang disaksikan, la yuhtaju yang tidak dibutuhkan dibayanin apa pada penjelasan. Ini yang tidak memerlukan penjelasan ya. Artinya hal ini sudah menjadi fakta bahwasanya orang yang menguasai ilmu mantik itu maka dia akan mengetahui hal-hal atau makna-makna yang sulit itu menjadi jelas. Makna-makna yang sulit akan menjadi mudah kalau orang sudah
menguasai ilmu mantik. Wahada atau ini tidak dijadikan sebagai mabni majhul ya, tapi makni maklum. Wahada dan adapun ini yaitu sayruratun nadhari darurian, amrun adalah perkara musyahadun yang disaksikan, la yahtaju yang tidak butuh apa hada libayanin pada penjelasan, atau seperti ini bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.